Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, ini akan saya jelaskan file ini ya, seleksi on MIPA untuk fisika wilayah 2016. Ini kemarin sudah kita bahas ya, yaitu sampai pertemuan, eh, maksudnya sampai nomor 4 ya, yang paling awal ya. Nah, ini file udah saya share sebelumnya pembahasan. Nah, untuk kali ini kita lanjut. Ya, kita lanjut yang nomor 5 ya. Nomor 5 sampai 9 ya. Jadi mekanika klasik 2 untuk yang tahun 2016. Baik, soal nomor 5. Jadi di sini ada grafik F gaya terhadap waktu. Jadi ini gaya ini berupa vektor ya, sebuah benda bermassa 3 kg yang dapat bergerak sepanjang sumbu X. Komponen gaya Fx sebagai, jadi gaya ini membuat benda tersebut bergerak arah sumbu X positif. Jadi asumsi awal yaitu arahnya sumbu X positif. Dari waktu T terlihat seperti gambar ini, dari waktu yang mula-mula dengan kecepatan awal yaitu 3 meter per detik. Pada T sama dengan 0. Jadi di sini ada kecepatannya ya. Berapakah laju dan arah gerak dari benda tersebut pada waktu 11. Nah, di sini. Jadi satu kotaknya ini nilainya 1 detik ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitupun sama untuk gaya. Satu kotaknya itu bernilai 1 Newton sampai ada 6 kotak berarti 6 Newton. Sebenarnya untuk grafik ini mudah ya. Mudah dalam artian gini. Triknya hampir sama ya. Nah, eh, biasanya kalau ada grafik ini itu biasanya pasti ya. Banyakkan solusinya adalah mencari luas area ini yang dibatasi oleh kurva ini dengan sumbu X ininya ya. Kebetulan untuk sumbu X di sini adalah waktu. Jadi sumbu waktu ini ya, atau sumbu horizontal. Nah, luas area yang dibatasi tersebut tadi itu sama aja mencari ketika bentuknya luas area itu segitiga, ya mencari luas segitiga. Kebetulan ini ada trapesium, gabungan proyeksi panjang ini trapesium, jadi mencari luas trapesium. Karena luas itu pada hakikatnya adalah perkalian sumbu Y dengan sumbu yang horizontal. Nah, perkalian F dan T itu sama aja momentum ya. Ini ya. Ya, jadi F gaya dikali T. Jadi vertikal dikali X itu sama aja mencari luas area yang di dalam kurva itu sendiri, dalam grafik ya. Itu sama aja rumusnya sama dengan momentum, yaitu massa kali velocity, kecepatan. Nah, yang ditanya apa? Velocity, massa udah diketahui, F-nya udah ada nilainya, tergantung bentuknya, apa dari segi panjang atau trapesium ya. Ini udah diperoleh nanti F kali T, yaitu berupa luas area, tergantung bentuknya, dan bentuknya jelas di sini ya. Beda dengan bentuknya ketika kurvanya tidak jelas, tidak beraturan, nah itu baru menggunakan integral. Kalau bentuknya jelas, ya udah langsung rumus area sesuai bentuknya, persegi panjang, trapesium itu udah ada rumusnya. Nah ini massa udah diketahui 3 kg, sekarang mencari velocity. Nah ini yang ditanya. Ya udah. Nah dari gambar ini kita bisa kelompokkan ya. Kalau ada dua, yang kiri sama yang kanan. Nah, yang kanan di bawah horizontal waktu. Nah, untuk yang kiri atau yang di atas sumbu waktu atau sumbu horizontal itu ada dua bentuk ya, yaitu persegi panjang ini, bukan persegi panjang, trapesium ya. Soalnya ini miring ya. Tapi oke, ini sepertinya saya salah ya. Nah, kalau persegi panjang kayaknya nggak mungkin, soalnya di sini panjang, ini lebar, panjang, di sini kan miring ya. Jadi, dan tidak mengetahui nilainya berapa ini. Nah, kita ambil yang ini aja, yang paling aman, yaitu
trapesium ini ya. Trapesiumnya berdiri. Jadi trapesiumnya berdiri ya. Kalau dari gambar itu seperti ini. Jadi bentuknya gini ya, maaf ini. Nah, ini kan ada potongan tadi ya, sumbu ininya, terus ini sumbu ini. Ini lurus ya. Terus ini lurus juga. Nah, ini. Jadi ini ada dua area. Area yang pertama, ini yang saya kuning ya. Nah, ini area yang pertama. Ini yang area yang pertama, ini luas trapesium yang kedua. Nanti kan di sini ada lagi ya, trapesium yang ketiga. Nah, jadi ada dua area. Luas trapesium itu adalah luas satu, yaitu setengah luas trapesium ya, dikali dengan total panjang yang sejajar. Nah, yang sejajar itu ini dan ini. Ya, kalau untuk yang luas sejajar ini kan udah diketahui nih. Jadi nanti luas sejajarnya ini semisal A, ini B ya. Jadi di sini A plus B. Dikali tingginya itu ini ya. Jadi ini ceritanya berdiri ya. Trapesium. Jadi trapesium kita balik ya. Bentuknya kan nanti seperti ini. Kayak mobil separuh gitu ya. Atau bisa dengan metode ini segitiga persegi ya. Kita langsung aja trapesium ya. Terus ini juga sama trapesium, ini juga trapesium. Dua rumusnya sama. Ini ada yang salah saya. Jadi ini harusnya ya, setengah dikali awalnya yang ini dulu ya. Trapesium yang sebelah kiri itu setengah. Yang sejajar ini ada dua kotak, jadi 2 ditambah berapa? 6 ya. Jadi ini 2 tambah 6. Dikali tingginya itu ini, yaitu horizontal, yaitu 2. Terus yang trapesium yang datar ya, trapesiumnya bentuknya tidak berdiri, tidak dibalik. Sehingga ini setengah kali jumlah sejajar, ini yang di atas panjangnya ada 3, yang di bawah panjangnya 6 kurangi 2, 4. Jadi 4 tambah 3. 4 tambah 3, tingginya itu ini ya. Tingginya vertikal, yaitu 6. Oke, setelah itu baru yang trapesium yang bawah ya, di bawah sumbu waktu. Nah, di sini ada nilainya negatif. Tinggi dari trapesium sendiri, di mana merupakan tinggi vertikal, yaitu nilainya min 4 ya. Karena di bawah ini logikanya ini ada perlambatan di sini. Dimasukkan, jadi ketika nilainya min 4 ya nilainya dimasukkan min 4. Oke, jadi kalau gini sesuai ya, sumbunya mana, nilainya kalau minus, minus, positif, positif. Ini dimasukkan nilainya ini 2, 6 tambah 2, 6, 7, 8. Jadi di sini 8 ditambah ini 3 kali 4, 3 kali 7, 21. 21 dikurangi 14. Jadi hasilnya di sini 15 ya. Tinggal 15 bagi 3, 5. Oke, ini ya. Loh, untuk arahnya mudah aja. Tinggal dia hasilnya positif atau negatif. Kalau positif, pertanda arahnya masih di arah asumsi yang awal, yaitu arah X positif. Oke ya, itu ya. Nomor 5. Selanjutnya yang nomor 6. Sebuah partikel bermassa M bergerak satu dimensi dengan dipengaruhi suatu gaya dengan potensial U. Ini jadi diketahui
potensial gaya bekas ya dengan K adalah lebih dari 0 dan A merupakan konstanta, di mana X adalah posisi partikelnya. Ya. Ini suatu gaya dengan potensial, gaya dengan potensial. Jadi ini energi potensialnya. Ya. Dengan gaya dengan potensial ya. Jadi yaitu gaya bekas itu sendiri, gaya bekas ya. Sehingga cari syarat A. Ini berapa sih syaratnya A agar gaya tersebut nilainya 0. Jadi ini kata kuncinya mempunyai posisi setimbang stabil. Jadi ketika ditarik suatu gaya itu kan partikelnya pasti maju mundur ya sampai dia kondisi stabil ya kondisi diam. Berarti gayanya dia 0. Jadi gaya 0 ini akan diperoleh syarat A. Oke. Yang diketahui ini tadi udah ya. Selanjutnya syarat nilai A. Nah, untuk rumus ke energi gaya bekas potensial, itu ini U ada energi tadi, yaitu sama dengan F kali X ya, rumus dasarnya. Jadi gaya itu sendiri dikali perpindahan X-nya. X kan perpindahan partikel ya. Itu udah rumus dasar, yaitu gaya dikali jarak. Jaraknya, gaya itu bekerja sepanjang jarak berapa. Ya, jadi rumus dasarnya di sini ya, saya bold ya. Sehingga udah F dikalikan X sama dengan U-nya dimasukkan UX-nya yaitu K dikali 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus AX. Selanjutnya X-nya pindah ke kanan menjadi pembagi sehingga pangkatnya berubah ya. Awalnya X pangkat 3 dibagi X menjadi X kuadrat. Terus awalnya X pangkat 2 dibagi X menjadi X pangkat 1 dan AX dibagi X menjadi A. Sehingga F gaya itu adalah K kali 2X kuadrat plus 5X plus A. Sehingga di sini terbentuk suatu persamaan kuadrat X. Nah, syarat setimbang adalah gaya itu sama dengan 0. Jadi udah tidak ada gaya lagi atau percepatannya 0. Jadi gaya sama dengan 0, di mana gaya adalah K dikali sekian sama dengan 0. K pindah ke kanan menjadi pembagi ya. Jadi 0 bagi K 0. Jadi tinggal ini 2X kuadrat plus 5X plus A. Jadi berapa sih nilai A ini agar jumlah 2X kuadrat plus 5X plus A ini sama dengan 0. Jadi ini sama aja bentuk persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus ABC, yaitu nilai akar ya. Nilai rumus ABC-nya adalah ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya itu adalah yang pangkat tertinggi, konstanta pangkat tertinggi, yang B itu adalah konstanta pengali X pangkat 1, dan yang C itu adalah ya A itu sendiri ya. D-nya itu ya ini ya, yang konstanta sendiri ya. Sehingga kita masukkan ya min B dan seterusnya. Kalau ini nggak ada masalah, yang sebagai syarat itu udah pasti nih. Di dalam akar ya, di mana perpindahan itu nilainya harus bilangan real, bukan imajiner ya. Imajiner itu nanti akan diperoleh akarnya itu berupa min 1. Min 1 di akar kan nggak ada ya, kalkulator pasti error. Sehingga bagaimana sehingga agar hasilnya real, bukan imajiner, di dalam akar ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Nah ini yang saya bold. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga di dalam akar itu sendiri, B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau akar 0 kan ada akar di atas 0, entah itu 1, 0, sekian, itu pasti ada. Kalau akar min, itu pasti nggak akan ketemu, imajiner ya. Makanya syaratnya harus ini. Sehingga kita masukkan B-nya tadi 5, 5 kuadrat 25, 4 kali A, A-nya 2, 4 kali 2, 8, C-nya itu ada nilai A, ya bukan A yang ini ya. A dari C itu ya ini ya. Kebetulan ini A, sama-sama A. Jadi min 8A lebih besar sama dengan 0. Sehingga 25 tetap, min 8A pindah ke kanan ya, sehingga menjadi ini 25 lebih besar sama dengan 8A. 8A kita balik, sehingga ini pertidaksamaan juga kita balik juga. Jadi 8A kurang dari sama dengan 25. 8-nya pindah ke kanan menjadi pembagi, sehingga syaratnya adalah A kurang dari sama dengan 25 per 8 agar terpenuhi nilai X bilangan real. Gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 7.
yaitu suatu partikel bergerak pada bidang isi dengan persamaan lintasan berikut. Jadi ini diketahui suatu fungsi perpindahan R. Jadi perpindahan lambangnya bisa R, bisa X ya, atau bisa S. Kebetulan di sini R merupakan fungsi waktu, yaitu sama dengan A dikali cos omega T I bar. Nah, ini menandakan uraian terhadap sumbu X ya. Sebelumnya udah dibahas ya. Ditambah B kali sin omega T J bar. Jadi ini adalah uraian terhadap sumbu Y. Di mana A, B, dan omega itu merupakan bilangan konstanta, fix ya. Sehingga percepatan sinyal partikel sebagai fungsi dari waktu adalah, jadi yang ditanya adalah tangan sial. Jadi percepatan ada dua, ada percepatan sudut sama tangan sial. Kalau percepatan sudut itu percepatan gerak melingkar, gerak berputar ya. Kalau tangan sial gerak lurus atau selain gerak putarannya. Sehingga nomor 7 ini diketahui ini. Nah, rumus dari percepatan tangan sial ya itu merupakan turunan dari velocity atau kecepatan. Jadi percepatan sama kecepatan kayak hampir, kalau kepleset hampir sama ya kata-katanya. Sehingga percepatan akselerasi itu sama dengan velocity, turunan velocity terhadap waktu. Dan velocity itu sendiri, saya bilang velocity ya biar tidak mirip dengan percepatan. Velocity itu sama dengan turunan perpindahan terhadap waktu. Dan diketahui, sehingga untuk mencari AT, kita harus mencari velocity terlebih dahulu. Di mana velocity merupakan turunan dari perpindahan. Nah, perpindahannya sudah diketahui nih tadi. Ini ya, perpindahan sudah diketahui di sini. RT, tanpa RT ya. Nah ini ya, jadi fungsi perpindahan sama dengan ini, sehingga kita turunkan terhadap waktu ya. Tidak akan saya jelaskan ya matematika, jadi cek lagi turunan sin dan cos itu sangat mudah ya. Turunan dari A cos omega T, lupa ini ada I dan J, jangan khawatir, ini hanya menandakan EI itu adalah variabel yang ada di sumbu X, uraian sumbu X, sedangkan J itu adalah variabel yang ada di sumbu Y. Jadi dia tetap aja ya, entah diturunkan di integral tetap. Sama dengan konstanta ini A tetap, turunan dari cos omega T ya, itu adalah ini, yang saya bold merah ya, hasil turunannya ini cos omega T. Sedangkan ya sin omega T hasil turunannya ini yang warna biru ya. Jadi B sama J-nya tetap. Nah, jadi hasil turunannya sin omega T adalah konstanta dalam sudut itu sendiri kan omega dikali dengan hasil turunan cos yaitu sin, min sin ya. Jadi minnya kita bukan di tengah-tengah gini ya. Nanti dikira omega dikurangi sin. Jadi minus ada paling depan dalam komponen perkalian omega T. Jadi nggak boleh nulisnya di sini. Emang hasilnya cos itu nah gini nggak boleh, harus paling depan ya. Terus selanjutnya turunan dari sin omega adalah konstanta sudutnya omega dikali turunannya, hasil turunannya yaitu turunan sin yaitu cos omega T. Sehingga nanti akan diperoleh percepatan ya tangan sial yaitu turun dari velocity yang sudah diperoleh sebelumnya. Sama kita tulis ulang hasil velocity, baru kita turunkan AW ini tetap. Ketika diturunkan akan ketemu konstanta sudut lagi, sehingga A kali omega kuadrat, dan turunan dari sin adalah tetap cos, sehingga minusnya ya tetap. Dan yang ini B omega akan ketemu dengan konstanta sudut yaitu B omega kuadrat, dan cosnya berubah turunannya menjadi minus sin. Sehingga minusnya taruh depan ya. Jadi min B omega kuadrat kali sin omega T kali J. Dah, itu hasilnya. Sama ini nomor 8 metodenya sama ya, integral turunan ya. Ya tepat sekali nih, kan udah belajar integral ya. Yang angkatan 2000 kelas saya ya. Terus nomor 7 selanjutnya yang nomor 8 yaitu sama diketahui gaya, fungsi gaya uraian terhadap sumbu X atau Y dan ditambah dengan sumbu Y atau J. A0 cos omega T sama kayak tadi ya. Di sini cuma A0, konstantanya di sini ada B0. Dan dengan massa M, ya, jika partikel berada pada kondisi diam di titik asal pada saat T sama dengan 0, maka posisi partikel sebagai fungsi dari waktu, jadi kita mencari fungsi posisi.
Nah ini. Jadi F-nya diketahui, yang ditanya adalah XT atau RT, terserah. Sama. Perbedaan X atau R sama. Di mana F itu gaya sama dengan massa kali percepatan. Sehingga percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Di mana gaya ini yang sudah diketahui tadi dibagi dengan massa, sehingga sama-sama dibagi M. Sehingga kalau disederhanakan menjadi ini ya. A0 per M kali cos omega T ditambah B0 per M kali sin omega T. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Ini kan diketahui A-nya. Kalau tadi kan diketahui perpindahannya yang soal nomor 7. Sehingga mencari velocity tinggal diturunkan, percepatan diturunkan lagi. Nah, ini kalau ini dibalik, jadi prosesnya adalah integral ya. Yang awalnya percepatan itu sama dengan turunan velocity, kalau dibalik, sehingga velocity sama dengan integral dari A. Ibarat velocity ke percepatan itu turun, jadi kalau dibalik yang dicari adalah yang di atasnya, sehingga A-nya harus diintegral atau dinaikkan integral. Jadi rumusnya ini. Ini sebenarnya kebalikan dari ini ya, ini tadi loh. Nah, kan ini awalnya A sama percepatan A sama dengan turunan velocity. Sehingga kalau dibalik velocity sama dengan integral A. Nah, jadi ini ya. Ya udah, jadi mencari integral. Jadi integral dari ini A0 per M kali cos omega T untuk komponen I plus B0 per M kali sin omega T untuk komponen J. Jadi integralnya A0 per M tetap. Integral dari cos omega T adalah seper omega atau seper nilai konstanta sudut. Konstanta sudutnya kan omega nih ya, ini ya. Ini juga sama omega konstanta sudutnya. Dikali integral dari cos itu sendiri adalah sin omega T plus sin omega T. Selanjutnya yang B0 per M sin omega T hasil integralnya yaitu B0 per M tetap, dan ketemu juga seper A, A-nya adalah konstanta sudut yaitu omega, sehingga seper omega dikali integral dari sin adalah minus cos omega T. Minusnya kita letakkan di depan, bukan di depan sini ya. Depan itu maksudnya di depan satu kesatuan perkalian, kan ini satu kesatuannya ini nih ya. Kalau ditaruh tengah-tengah nanti dikira minus ya. Itu enggak standar penulisannya. Oke, jadi atau kalaupun minus sebenarnya boleh ya seperti ini. Plus ini minusnya dikasih kurung ya. Minus baru ini kurung, ini boleh. Ini boleh lah. Tapi kalau lebih sederhana kan harus disederhanakan nih namanya penyelesaian, yaitu standarnya diletakkan di depan. Sehingga B0 per M kali omega per omega cos omega T J. Sehingga untuk mencari perpindahan XT itu sama aja mencari integral dari V. Nah ini dari rumus ini loh. V adalah turunan R, sehingga kalau R adalah integral dari V dibalik. Sehingga ini XT sama ini integral V, hasilnya V tadi ini, saya copy paste lagi di sini. Terus baru kita cari integralnya, jadi A0 per M kali omega itu tetap. Jadi hasil integral dari ini ya, itu ini. Nah, sedangkan ini cos omega T, hasil integralnya, ini kan pengalih konstanta tetap ya. Pengalih konstanta itu tetap adalah ini. Sama minusnya ya. Jadi yang ini sin omega T integralnya adalah seperu omega dikali cos omega T minus. Nah, minusnya taruh depan, diletakkan di depan. Dan minus dari cos omega T adalah hasilnya seper omega. Ini saya kasih bold juga, ini minus merupakan dari hasil integral tadi ya. Cos omega T adalah seper omega kali sin omega T, di mana dia positif, sehingga minusnya awalnya minus, ya tetap minus. Ya udah, ini kita sederhanakan, kita gabungkan menjadi A0 dibagi M kali omega kuadrat. Begitupun ini juga B0 dibagi M omega kuadrat. Oke, selesai ya. Nah, gini ini jangan lupa satuannya ya. Kalau di soal diketahui satuan yang lain, oke, kalau enggak apa-apa ya. Tapi ini ada diketahui detiknya ya. Jadi ini satuannya, tapi jaraknya juga belum. Oke, itu yang terakhir, yaitu yang nomor 9. Sebuah benda bermassa M, ya jadi memang saya ambil pick per pick ya, kalau bisa semua nanti pusing mengingat waktu yang mepet ya. Sebuah benda bermassa M dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan laju kecepatan mula-mula, yaitu V0. Jadi bayangin suatu benda sampai lempar dari tanah ke atas, sehingga dia akan mengalami di titik puncak di mana kecepatannya itu 0 ya.
Udah tidak bisa naik kata saya. Asumsikan gaya gesekan udara sebanding dengan kecepatan sesaat benda dengan tetapan kesebandingan. Nah, ini mungkin agak sulit kalau kita modelkan dalam matematika. Nah, kalimatnya itu sebenarnya ini tadi ya. Jadi kecepatan udara, gaya gesek udara FU, gaya gesek itu lambangnya F kecil ya. Ini U ada lambang udara, nah itu sama. Nah, saya tulis ini. Gaya gesek udara. Nah, FU sama dengan tadi kalimatnya adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan saat itu sama aja turunan perubahan kecepatan terhadap waktu ya, atau turunan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi ini kalimatnya itu maksudnya seperti ini. Kecepatan sesaat ada di sini kayak kecepatan sesaat mana tadi? Ya sebentar, sorry maaf. Eh, Oke, ya saya. Oke, ya, jadi sini ada saya kesalahan yaitu kecepatan saat itu sama dengan ini ya VT. Jadi kecepatan saat waktu tertentu ya. Jadi VU itu sama dengan kan ada kalimatnya itu apa? Bentar. Ada kalimatnya ini ya, yaitu kecepatan saat benda dengan tetapan kesebandingan. Jadi maksud ketetapan itu suatu konstanta yang sebanding ya. Yang membuat kecepatan dan gaya itu sebanding, gaya gesekan itu sebanding. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Ini. Jadi FU itu akan sebanding dengan VT itu ketetapannya adalah sama dengan B ya. Ini kan gini ya. Bentar. Oh. Jadi FU tadi itu kalau dibanding ya sebanding kecepatan saat tadi itu sama dengan ketetapan tadi. Jadi itu B adalah ketetapan kesebandingan. Nah, ini kalimatnya tadi ya. Jadi B itu ketetapan dari kesebandingan antara gaya udara dengan FT sehingga FU sama dengan V-nya pindah ke kanan menjadi B dikali V atau velocity sesaat. Oke, itu ya. Memang harus terbiasa dengan pemodelan bahasa dibentuk dalam bahasa matematika. Nah, sehingga kalau udah kita menuliskan seperti ini ada yang salah soalnya saya. Ketahui kecepatan mula-mula dan massa ditanya adalah waktu. Nah, pertama kita mencari eh, oke, sebentar ini harusnya V. Oke, jadi ini harusnya VT ya.
di mana V itu adalah V0 min G kali T ya. Itu kecepatan saat kan kecepatan saat yaitu kecepatan mula-mula dikurangi gravitasi kali T. Kalau kondisi tanpa udara, jadi dia itu sebanding dengan ketika asumsi tanpa udara, kecepatan sesaatnya adalah rumus dasarnya itu kecepatan mula-mula dikurangi gravitasi D. Kenapa dikurangi? Karena kita lempar ke atas, nama ajarnya kan ada efek gravitasi ke bawah ya. Di ini kali VT, nanti tinggal dimasukkan ya. Juga kali VT. Ya. Oke, jadi ini adalah sehingga jumlah gaya ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi ya. Jadi ini B dikali dengan ini V0 min GT. Oke, nah ini ya sehingga jumlah gaya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke, ini asumsi aja tanah. Ini benda tadi ya. Benda dilempar dengan kecepatan 0 mula. Ya, sehingga ketika di tengah-tengah ini atau di bawah ya, itu pasti akan mengalami gaya berat. Gaya berat dari benda itu sendiri yaitu M kali G. Sedangkan ada gaya gesek udara yaitu FU. Jadi udah dilempar ke atas tapi ada efek gaya gesek udara sama gaya berat sehingga dia kan semakin ke atas semakin apa menuju titik puncak di mana kecepatannya nol terus kembali lagi ke bawah. Itu namanya hukum kayak jatuh bebas ya. Lanjut. Hingga berdasarkan hukum Newton yang kedua, jumlah gaya itu sama dengan massa kali percepatan totalnya. Nah, yang dicarikan percepatan total nih, di mana jumlah gaya adalah minus WB dikurangi FU. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah semua. Dari arah geraknya, lawan dengan gerak, di mana WB berat adalah massa kali gravitasi, dikurangi B kali VT, sama dengan MA. Sehingga ini itu gini ya, minusnya dikeluarkan ya. Gini. Ya, jadi minusnya dikeluarkan sehingga menjadi MG plus B kali V0 min GT. VT-nya kita ganti V0 min GT. Dibagi M sama dengan A. Ini adalah percepatan. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah VT kecepatan akhir. Kecepatan akhir kan sudah diketahui nih, 0 ya. Karena terletak di... sehingga waktu yang dibutuhkan untuk benda menuju puncak, di mana ini kecepatannya menjadi 0. Kecepatan akhirnya di titik puncak ya, di mana Vt sama dengan kecepatan mula-mula dikurangi percepatan tadi ini, percepatan efek ada penambahan gaya gesekan udara. Itu ini. Gaya gesekan udara ya, hingga ya, V0 V0 itu tetap kecepatan mula-mula dikurangi A, kecepatan kali T. Kecepatan pindah ke kiri, A kali T, jadi positif, AT sama dengan V0, sehingga T sama dengan V0 per A. Ya udah, ini tinggal dimasukkan ya. Ini G-nya adalah ini. Apa A-nya tadi dimasukkan yang udah diperoleh ya, beberapa variabel ini bisa disederhanakan lagi menjadi M-nya pindah ke atas ya, sehingga ini V0 dikali M dibagi ini. Nah,
inilah hasilnya, yaitu sekian detik. Yes. Oke. Udah, ini ya. Baik, semoga bermanfaat ya bahasan beberapa dulu ya. Nanti next akan saya buat rekaman atau kalau bisa discuss secara langsung kita discuss ya menjelang jadwal Olimpiade untuk tingkat wilayah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.